Fajar Nur Adnan, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, Institut Teknologi Bandung, 2022, meraih juara 1 ESRI yang Scholar Award, ESA, Indonesia 2026. Kompetisi ini diikuti mahasiswa S1 hingga S3 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menguji kemampuan peserta memanfaatkan teknologi geospasial berbasis perangkat lunak ESRI untuk menjawab isu konservasi, lingkungan, dan perkotaan. Dalam sesi final yang berlangsung di kantor ESRI Indonesia pada Selasa, 10 Februari 2026, Fajar mempresentasikan riset berjudul The Heat at Hides, Silent Surge in the Bandung Basines Temperature. Hai Tribuners, saat ini saya sedang berada di Institut Teknologi Bandung dan saya akan mewawancarai Fajar, seorang mahasiswa dari jurusan wilayah perkotaan yang dimana risetnya itu baru saja mendapatkan penghargaan. Risetnya itu mengenai suhu kenaikan di Cikungan Bandung. Nah, berikut wawancaranya. Ya. Halo, boleh kenalan dulu kan, namanya siapa? Oke, halo, kenalkan nama aku Fajar Nur Adnan, biasanya dipanggil Fajar ataupun Adnan, bebas sih. Kalau untuk saat ini, aku sedang berkuliah di ITB, semester 8 di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Dan kalau asal aku dari Kabupaten Majalengka saat ini. Kemarin kan Fajar juga habis mendapat penghargaan gitu ya. Nah, itu tuh perlombaan apa sih dan risetnya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk perlombaan yang saya ikuti kemarin itu namanya ESRI Young Scholar Awards. Jadi dia itu merupakan perlombaan mengenai aplikasi penerapan sistem informasi geografis atau GIS. Lebih ke fokusnya tuh di geografi dan pemetaan gitu kan. Jadi untuk penelitiannya tuh riset yang saya ambil kemarin tuh mengenai pemetaan kenaikan suhu permukaan di kawasan perkotaan Cikungan Bandung. Jadi untuk tujuan risetnya itu saya ingin melihat faktor-faktor apa saja sih yang paling berpengaruh terhadap kenaikannya tersebut gitu. Jadi supaya intervensi dari kebijakan tata kotanya ketika dikontekskan ke PWK itu bisa lebih spesifik gitu dan bisa lebih terarah gitu untuk intervensinya. Oke, kalau dari hasil risetnya gitu ya, paling variabel apa sih yang paling dominan mempengaruhi kenaikan suhu di Cikungan Bandung? Oke, jadi memang kalau untuk di Cikungan Bandung sendiri itu dia karena geografisnya tuh sangat beragam gitu ya Kak, mulai dari yang perbukitan di dataran tinggi sampai yang daerah cekungannya yang ada di kota Bandung. Jadi hasil riset yang ditunjukkan atau yang dihasilkan kemarin tuh nunjukin kalau si ketinggian, jadi ketinggian tanahnya tuh yang paling berpengaruh terhadap suhunya. Jadi misalkan daerah yang pegunungan tuh biasanya dia lebih dingin, terus juga lebih tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan suhu. Sementara di yang daerah cekungannya, yang kota Bandungnya tuh biasanya lebih sensitif gitu. Dan juga untuk penelitian yang saya lakukan tuh kemarin tuh membagi dua kondisi, ada kondisi yang siang dan kondisi yang malam gitu. Kalau yang siang itu, kalau yang ketinggian tuh tadi untuk siang dan malam sama gitu, dia yang paling tinggi, yang paling berpengaruh. Sementara untuk posisi keduanya itu ketika kita lihat di yang kondisi siangnya itu lebih yang paling berpengaruh tuh adalah intensitas dari morfologi kotanya gitu Kak. Ketika dia semakin padat maka dia semakin sensitif terhadap perubahan suhunya itu atau surface urban heat island. Sementara kalau untuk di malam hari, temuan yang saya dapat itu dia kelembapan wilayahnya gitu yang paling berpengaruh. Jadi misalkan dia banyak badan airnya, ketika malam hari itu dia lebih cenderung tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan si suhunya tersebut. Tapi ketika dia itu gersang terus banyak tutupan lahannya tuh yang kering gitu, nggak banyak lahan basahnya, maka dia lebih sensitif ketika malam hari untuk perubahan suhunya tersebut gitu. Kalau dari hasil risetnya, wilayah mana sih di Cikungan Bandung yang paling rentan terhadap peningkatan suhu dan karakteristiknya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk wilayah sendiri, karena saya penelitian itu menggunakan base 1x1 grid kilometer gitu ya Kak. Jadi saya nggak bisa bilang spesifik di wilayah mananya, tapi kalau untuk di yang kondisi siang itu dia di pusat perkotaan Bandungnya yang memang ada kondisi yang paling sensitifnya gitu, paling sensitif terhadap perubahan suhunya. Sementara
kalau kita melihat yang kondisi malamnya tuh dia malah lebih beragam gitu, nggak cuma di wilayah perkotaannya aja, tapi bahkan yang saya lihat tuh di bagian perkotaan Jatinangor, terus juga di wilayah perbukitan juga dia cukup sensitif gitu. Jadi tidak hanya di daerah perkotaan yang sudah terbangun aja kalau untuk yang malam hari tersebut gitu. Kalau dari riset yang dibuat gitu ya, sebenarnya ada ini nggak sih kayak kebijakan atau langkah apa yang bisa dilakukan sama pemerintah daerah supaya si suhu Bandung tuh nggak semakin panas gitu? Ya. Nah, sebenarnya tadi ya, jadi kalau untuk intervensi kebijakannya tuh dilihat lagi tergantung konteks lokasinya gitu kan. Jadi setiap lokasi atau setiap grid 1 kali 1 kilometer yang saya teliti itu dia bisa jadi di grid yang ini yang paling berpengaruhnya misalkan morfologi kotanya, sementara di grid yang lainnya itu misalkan dari kepadatan bangunannya. Nah, itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi hal itu yang bisa dijadikan pertimbangan untuk si pemerintah daerahnya. Nah, kalau untuk contohnya misalkan ketika dia ditemukan kalau misalkan morfologinya yang paling berpengaruh, maka biasanya ada bisa diatur dalam rencana detail tata ruang. Jadi dalam RDTR itu tuh dia bisa mengatur ketinggian bangunannya tuh yang maksimal berapa, terus juga kepadatan atau koefisien dasar bangunannya tuh yang harus diatur misalkan maksimal berapa. Nah, itu bisa jadi acuan gitu. Hasil riset saya itu bisa dijadikan acuan lokasi-lokasi mana saja yang perlu dibatasi untuk si pembangunannya gitu, terutama di daerah-daerah yang masih belum begitu terbangun gitu kan. Jadi harapannya tuh kedepannya tidak tercipta lagi lokasi-lokasi yang rawan terhadap perubahan suhunya itu, karena kan di cekungan Bandung ini sendiri cukup masif gitu perkembangan ke wilayah sampingnya gitu, bukan hanya di kota Bandungnya saja. Jadi memang harapannya bisa diredam gitu untuk perubahan suhu yang bisa terjadi di masa depan gitu Pak. Untuk risetnya cukup. Terus aku mau minta ini dong kayak motivasi buat anak-anak yang baru masuk ke ITB, apa sih yang supaya nggak kaget gitu ketika masuk ITB, seperti apa? Oke, kalau di ITB ya sebenarnya pasti setiap jurusan tuh punya, kalau menurut aku ya, punya flow ataupun punya cara belajarnya masing-masing. Jadi aku nggak bisa bilang ini untuk seluruh jurusan gitu. Mungkin khusus anak-anak PWK yang memang aku sudah alami juga. Kalau di PWK sendiri tuh biasanya memang kita tuh nggak bisa cuma belajar di kelas gitu kan. Jadi karena bahkan ketika di perkuliahan pun kita sangat didorong untuk turun ke lapangan dan langsung melihat kondisi nyata itu seperti apa. Dan contohnya tuh melalui survei yang saya bilang tadi. Jadi ada namanya studio. Itu tuh studio dimulai dari semester 4 kalau nggak salah. Di semester 4 itu kita sudah mulai turun ke suatu wilayah dan melihat kondisi langsungnya, terus wawancara dengan masyarakatnya dan lain-lainnya. Jadi memang sangat didorong untuk turun ke masyarakat. Dan selain dari turun ke masyarakat juga menurut saya cara terbaik untuk mengetes kemampuan kita atau mengaplikasikan kemampuan kita di kelas tuh dengan ikut kompetisi gitu. Jadi kompetisi-kompetisinya tuh memang sangat beragam gitu. Apalagi untuk PWK itu kita bisa ikut di banyak beragam banget kompetisi karena kita mempelajari banyak hal. Contohnya tuh kalau saya fokusnya di pemetaan, GIS dan lain-lain, itu bisa ikut yang kompetisi yang saya ikuti kemarin. Terus kalau misalkan teman-teman suka ekonomi, itu bisa banget ikut yang misalkan ada lomba-lomba mengenai pengembangan wilayah. Nah, itu jadi sangat terbuka gitu untuk anak PWK itu sebenarnya bisa banget untuk berkompetisi lebih dalam. Fajar, bisa diceritain nggak sih dulu awal, kan orang-orang pengen banget ya masuk ITB. Nah, kalau Fajar sendiri gimana sih ceritanya bisa masuk ITB ini? Kalau masuk ITB sebenarnya saya kan angkatan 2022 ya masuk ITB-nya. Nah, saat itu kebetulan di SMA saya juga sedang lumayan banyak yang mau daftar ke ITB gitu. Kemudian juga di Majalengka tuh sebenarnya ramai juga tentang ITB Cirebon Kak. Jadi ITB tuh ada kampusnya tuh di Cirebon juga. Nah, untuk kampus Cirebon tuh memang ada kabar kalau misalkan putra daerahnya tuh diprioritaskan gitu. Makanya saya saat itu mendaftar di SNMPTN ya. Kalau sekarang tuh SNBP. Nah, itu untuk masuk ke PWK yang di kampus Cirebon sebenarnya. Dan alhamdulillahnya masuk lewat yang SNMPTN itu atau SNBP yang sekarang. Jadi nggak yang melewati tes gitu kan. Jadi di Cirebon sampai semester 7
Dan untuk skripsiannya sekarang semester 8-nya di Bandung karena pembimbingnya ada di sini kebetulan. Untuk proses kuliahnya selama ini berkuliah ITB, gimana nih ada tantangan tersendiri nggak sih? Sebenarnya pasti ada aja sih ya kalau untuk tantangan. Terutama sebenarnya untuk kampus Cirebon tuh sedikit berbeda gitu ya iklim perkuliahannya, karena memang masih cukup sedikit misalkan kayak unit kegiatannya ekstrakurikuler kalau kayak gitu, kalau biasa dibilangnya. Jadi kita biasanya fokusnya di himpunan kalau di Cirebon. Terus kalau perkuliahan sebenarnya di PWK itu banyak kuliah lapangannya Kak. Jadi setiap semester tuh kita biasanya turun ke lapangan survei untuk membuat dokumen perencanaan mulai dari RDTR, terus RT/RW, dan juga ada perencanaan tapak gitu. Jadi memang beragam gitu untuk perjenjang semesternya tuh pasti ada turun ke lapangan. Jadi memang sebenarnya sangat sosial gitu dibandingkan teknik kalau untuk PWK itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.